mahasiswa semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan untuk step perhitungan atau desain dari double pipe heat exchanger. Jadi kalau kemarin kalian sudah menghitung sampai step 4 yaitu caloric temperature, kita akan lanjut menghitung step yang kelima. Namun sebelum kita lanjut ke step yang kelima, di sini ada beberapa revisi yang akan saya berikan terkait video DPHE part yang pertama. Sebetulnya revisinya sudah saya cantumkan di deskripsi video, tapi barangkali ada rekan-rekan mahasiswa yang terlewat tidak membaca ralat atau revisi tersebut. Nah, ini saya sebutkan di DPHE yang part kedua. Jadi kemarin kalian waktu menghitung caloric temperature itu diminta mencari delta TC per delta TH. Nah, kalau di video kemarin delta TC dicari dari T1 dikurangi T2 kecil, sedangkan delta TH dicari dari T1 dikurangi T2 besar. Nah, itu ada yang perlu saya ralat. Delta TC dan delta TH itu bisa dicari dari delta T1 dibagi dengan delta T2. Delta T1, delta T2 itu yang mana? Nah, kalian kemarin sudah punya tabel untuk menghitung LMTD, ya. Maka delta T1-nya adalah T2 dikurangi T1, jadi T2 besar dikurangi T1 kecil, atau suhu terendah masing-masing fluida. Kemudian untuk delta T2 itu adalah hasil pengurangan dari suhu tertinggi masing-masing fluida, alias T1 besar dikurangi dengan T2 kecil. Sehingga nanti angka yang dimasukkan ya untuk menghitung delta TC dan delta TH itu adalah delta T1 yaitu 20 dibagi dengan delta T2 yaitu 40. Seperti itu. Jadi kamu mendapatkan delta T1 dan delta T2 itu lewat tabel untuk LMTD. Maka dari ralat yang saya berikan tadi, silakan nanti di Excel masing-masing diganti atau disesuaikan kembali dalam perhitungan caloric temperature, khususnya pada delta TC dan delta TH. Otomatis, jika nilai delta TC dan delta TH berubah, maka FC yang kamu dapatkan juga akan berubah. Nah, nanti dengan soal yang sama, kita akan melanjutkan untuk step 5 dan ke-6. Step yang kelima, kamu akan melakukan trial ukuran dari DPHE dan juga panjang pipa DPHE. Seperti yang sudah saya sampaikan di video DPHE part 1, bahwa DPHE itu punya 3 jenis panjang. Ada 12, ya, ada 15, dan juga ada yang bernilai 20. Maka nanti silakan dipilih salah satu panjang yang akan kamu gunakan. Jadi kamu akan trial 2 dimensi ya, untuk ukuran DPHE-nya dan juga untuk ukuran panjang pipa. Atau kamu bisa menuliskan dengan simbol L. Nah, trial ukuran DPHE itu bisa didapatkan dari tabel yang saya tampilkan ini. Di sini ada ukuran DPHE dalam inci, ada 2 dikali 1/4, ada 2,5 dikali 1/4, ada 3 kali 2, ada 4 kali 3 inci. Masing-masing ukuran DPHE ini memiliki flow area sendiri-sendiri, baik itu untuk anulus dan pipa, kemudian memiliki diameter ekivalen sendiri, yaitu ada DE dan ada DE aksen. Semuanya dalam satuan inci. Oke, nah sekarang misalnya untuk trial yang pertama, saya akan memilih ukuran DPHE 3 kali 2. Sehingga akan saya lingkari warna biru ya. Nih, ini adalah trial ukuran DPHE yang saya pilih, yaitu 3 kali 2 inci. Maka dari tabel ini, silakan dicatat AAN, berarti flow area anulus. Maka nanti AAN saya adalah 2,93 inci kuadrat. Kemudian DE saya adalah 1,57 inci dan DE aksen saya adalah 0,69 inci. Jadi ada 3 data yang harus kamu catat dari tabel ini. Karena semua dalam satuan inci, sedangkan nanti di perhitungan kita menggunakan satuan feet, maka setelah kamu catat data yang dibutuhkan, konversilah satuannya dari inci ke feet.
Jadi kalau inci kuadrat, maka harus kamu ubah ke feet kuadrat. Kalau dari inci harus diubah ke feet. Itu untuk step yang kelima. Karena tadi trialnya itu bukan hanya ukuran DPHE, melainkan juga panjang pipa, berarti di step kelima kamu akan dapat 4 data. Data AAN, data DE, data DE aksen, dan panjang pipa antara 12, 15, atau 20 feet. Oke, kita akan lanjut ya, masih di step kelima, tabel yang kedua. Setelah kamu tadi mencatat AAN, DE, DE aksen, dan L, kita akan lanjut ke detail ukuran pipa. Jadi tadi saya itu memilih trial ukuran DPHE-nya itu adalah 3 kali 2. Maka angka 2 itu mencerminkan IPS atau normal pipe size-nya, ukuran pipanya. Kalau kamu memilih 1 kali 1/4, maka ukuran nominal pipe size-nya adalah 1/4 inci. Sehingga kamu menggunakan data yang atas, 1/4. Tapi karena saya menggunakan 3 kali 2, maka IPS saya atau normal pipe size saya itu adalah angka 2. Sehingga saya akan menggunakan data di angka 2 yang saya lingkari warna biru ya. Lalu silakan kamu catat DOP-nya, diameter luarnya 2,38 dalam satuan inci. Lalu catatlah DIP-nya. Di sini ada dua pilihan. Kamu boleh pakai schedule pipa 40 atau 80. Nah, ini dulu di OTK sudah pernah disebutkan ya dengan simbol SCH atau schedule. Jadi di sini kamu bisa memilih atau menentukan mana nomor schedule yang akan kamu gunakan. Misalnya saya memilih SCH 40, maka DIP saya, diameter saya, bagian dalam adalah 2,067 inci. AP, yaitu flow area saya adalah 3,35, dan A double aksen saya atau luas persatuan panjang untuk bagian dalam adalah 0,622. Sehingga dari tabel ini kamu akan mendapatkan 4 data tambahan lagi, yaitu DOP, DIP, AP, dan A double aksen. Sekali lagi, karena di dalam tabel satuannya masih inci, kamu harus mengubah atau mengkonversi satuannya dari inci ke dalam feet. Sehingga total data yang kamu dapatkan di step nomor 5 ini ada sekitar 8 data dengan tabel yang pertama tadi. Setelah semua data sudah kamu tuliskan di step kelima, kita akan masuk di step keenam, yaitu evaluasi perpindahan panas. Di sini saya munculkan lagi kira-kira bentuk skema alatmu seperti apa ya. Jadi akan ada pipa dan anulus atau ruang antar dua pipa untuk anulus. Karena namanya heat exchanger atau alat penukar panas, maka kamu menggunakan dua fluida yang kita sebut dengan fluida dingin dan fluida panas. Nah, sekarang untuk menentukan fluida mana yang ada di dalam pipa atau fluida mana yang ada di dalam anulus, kita akan berbasis laju alir massa. Fluida yang ada di dalam pipa, laju alir massanya harus yang paling besar, sehingga fluida dengan laju massa yang lebih kecil itu berada di dalam anulus. Maka kemarin di step yang kedua, itulah alasannya kenapa saya meminta ketika ada dua fluida, kamu harus mengetahui laju massa masing-masing fluida. Karena laju massa tersebut akan kita gunakan untuk menentukan fluida mana yang ada di dalam pipa dan fluida mana yang ada di dalam anulus. Fluida dengan laju alir massa terbesar ada di dalam pipa. Sehingga kalau di soal laju massanya belum diketahui, laju massa salah satu fluida belum diketahui, kamu harus mencari dulu pada step yang kedua. Oke, maka nanti ketika sudah kamu dapatkan, misalnya ternyata cold fluid atau fluida dingin ada di dalam pipa, maka nanti fluida panas itu akan ada di dalam anulus. Kemudian
Setelah kamu menentukan posisi fluidanya ada di mana, buatlah tabel evaluasi perpindahan panas yang terdiri dari 2 kolom. Kolom yang pertama untuk perhitungan anulus, kolom yang kedua untuk perhitungan fluida di dalam pipa. Supaya tidak lupa, tolong tuliskan di sini siapa yang ada di dalam pipa, siapa yang ada di dalam anulus. Misalnya yang di dalam pipa adalah steam sebagai fluida panas, tulis ya. Kemudian yang ada di dalam anulus itu misalnya etanol sebagai fluida dingin. Ini harus kamu tulis di kepala tabel sebagai identitas apa yang sedang kamu hitung. Kemudian kita akan lanjut masuk ke perhitungan di dalam tabel step A. Oke, misalnya anulus itu untuk fluida dinginmu dan pipa untuk fluida panas, maka sepanjang kolom perhitungan anulus kita akan menggunakan data fluida dingin. Dan sepanjang perhitungan pada kolom pipa, kita akan menggunakan data untuk fluida panas. Jangan ditukar atau jangan sampai salah data. Baik, kita akan mulai menghitung di step A, yaitu menghitung NRE untuk fluida yang ada di dalam anulus. Misalnya, yang di dalam anulus tadi adalah fluida dingin, maka data yang kamu gunakan adalah data yang dimiliki fluida dingin, alias etanol ya, tergantung soalnya. NRE untuk anulus bisa dicari dengan rumus GAN dikali DE dibagi mu kali 2,42. GAN di sini bisa dicari dari laju massa fluida dingin atau fluida yang ada di dalam anulus dibagi dengan AAN. AAN-nya sudah kamu dapatkan di step 5. DE-nya juga kamu dapatkan di step yang kelima. Mu-nya sudah kamu dapatkan di step pertama dalam satuan sentipoise. Satuannya tidak perlu diubah karena di sini sudah ada angka 2,42 sebagai pengkonversi satuan untuk sentipoise. Begitupun untuk NRE yang ada di dalam pipa. NRE di dalam pipa nanti bisa dicari dengan cara GAP dikali DI, berarti diameter dalam pipe ya, sudah kamu dapatkan juga, dibagi mu dikali 2,42. Mu-nya dalam satuan sentipoise, 2,42-nya adalah faktor konversi satuan. GAP bisa dicari dari laju massa fluida yang ada di dalam pipa dibagi dengan AP yang kamu dapatkan dari tabel 5. Itu untuk step A, baik anulus dan pipa sama-sama menghitung NRE. Bedanya kalau di anulus itu menggunakan DE, kalau di pipa menggunakan DI. Selain itu, jangan sampai tertukar. Gunakan data fluida yang ada di anulus untuk menghitung kolom anulus dan fluida di dalam pipa untuk menghitung kolom pipa. Jadi jangan sampai salah data. Kemudian di step B, kamu akan mencari faktor panas atau simbolnya adalah JH. JH bisa didapatkan dari figur 24, baik itu untuk JH anulus dan JH pipe. Sama di figur 24. Nah, di sini saya tuliskan bahwa semua dicari dalam satuan feet. Maka angka-angka yang masih dalam satuan inci harus kamu konversi ke satuan feet. Berikut ini adalah figur 24 yang akan kita gunakan untuk mencari JH. Oke, sebagai sumbu X-nya adalah nilai NRE yang kamu cari di step yang pertama. Maka kalau mau mencari JH anulus, gunakanlah NRE anulus. Kalau ingin mencari JH pipe, maka gunakanlah NRE untuk pipe atau hasil perhitungan NRE di kolom pipe. Sumbu Y-nya di sini adalah JH, ya, ada di kiri dan kanan untuk memudahkan kalian membaca JH. Di dalam grafik ini ada garis diagonal. Garis diagonal tersebut mencerminkan nilai L per D. L-nya yang kamu trial, D-nya yaitu DIP. Di sini ada keterangannya ya. D adalah inside diameter. Saya
Saya akan menggunakan tinta merah. Nah ini, D adalah inside diameter. Kamu sudah dapat DIP di step 5, L-nya kamu trial. Entah itu 12, 15, atau 20. Silakan kamu bagi, nanti hasil baginya itu menunjukkan angka pada garis ini. Di sini kamu bisa cek di buku Karen, cari figur 24, LD-nya itu dari angka 24 sampai 600 atau 800. Saya kurang terlihat, nanti kamu bisa cek di buku Karen. Maka setelah kamu dapat L per D, kamu bisa langsung membaca JH pada figur 24. Caranya adalah dari nilai NRE ya di sini, tarik lurus ke atas sampai menyentuh garis diagonal L per D. Lalu secara tegak lurus kamu bisa membawa ke kanan atau juga bisa membawa ke kiri untuk membaca nilai JH-nya. Kemudian catatkan di dalam tabel. Jangan lupa diberi satuan. Ya, nanti silakan dicari JH itu apa, GAP itu apa, GAN itu apa, kemudian bagaimana satuannya, semua sudah tertulis di buku Karen. Kemudian setelah mendapatkan JH, kamu silakan menghitung step C, yaitu mencari CP dikali mu dibagi K, lalu dipangkat 1/3, baik itu untuk anulus dan untuk pipa. Angka CP, mu, dan K-nya sudah kamu dapatkan di nomor 1 pada step properti fluida. Tinggal masukkan saja angkanya ke dalam kolom, kamu kali, kamu bagi, kamu pangkat 1/3. Step C ini akan mempermudah kalian untuk mencari nilai koefisien perpindahan panas di step D. Oke, saya akan membahas yang anulus terlebih dahulu. Di sini, koefisien perpindahan panasnya punya simbol HO. HO bisa dicari dari JH, JH-nya kamu sudah dapat tadi di step B, dikali K per DE, thermal conductivity dibagi diameter ekivalen, dikali CP mu K pangkat 1/3, sudah kamu hitung di step C, dikali mu per mu W pangkat 0,14. Mu-nya ada di step 1, mu W-nya belum kita dapatkan. Nanti akan kita cari. Mu per mu W ini bisa kamu ganti simbol dengan C. Berarti kalau di anulus, kamu bisa mengganti simbolnya dengan CA. Ya, kemudian saya akan pindah dulu ke pipa. Untuk perhitungan di pipa, koefisien perpindahan panasnya itu ada 2. Ada HI, ada HIO. HI bisa dicari dengan cara JH dikali K per DIP, diameter inside pipa, dikali CP mu per K pangkat 1/3, dikali mu per mu W pangkat 0,14. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mu per mu W pangkat 0,14 boleh diganti simbol dengan C. Karena dia miliknya pipa, kita kasih simbol P. Sehingga ada CA dan CP yang belum kita ketahui. Kenapa belum diketahui? Karena kita belum dapat ini, mu W-nya belum kita dapatkan. Kalau mu saja sudah kamu dapatkan di step 1. Kemudian setelah HI ketemu, kamu bisa menghitung HIO. Caranya adalah HI dikali inside diameter per outside diameter. IDOD ini sudah kamu dapatkan dari step 5. Nah, sekarang bagaimana mencari mu W akan saya jabarkan. Tapi sebelumnya di sini ada note. Untuk steam, JH tidak perlu dicari. Sehingga HO atau HI dianggap 1500 BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit. Oke, saya ulangi ya. Misalnya steam ada di anulus, maka JH tidak perlu dicari,
HO-nya langsung kamu tuliskan 1500 beserta satuannya. Misalnya steam ada di dalam pipa, maka JH pipa tidak perlu dicari, sehingga HI-nya langsung ditulis 1500, HIO-nya bisa langsung kamu cari. Itu khusus untuk steam. Baik itu steam yang ada di anulus atau steam yang ada di dalam pipa. Kemudian di sini note nomor 2. Mu per mu W pangkat 0,14 bisa kamu ganti simbol dengan C yang seperti saya sampaikan tadi. C dapat dianggap sama dengan 1 jika, nah ini diperhatikan ya, jika viskositas liquidnya kurang dari sama dengan 1 centipoise. Sehingga kamu cek di tabel nomor 1, berapa viskositasnya. Misalnya ternyata viskositasnya kurang dari sama dengan 1, berarti ya, kamu bisa langsung nulis si A-nya angkanya 1, si P-nya angkanya juga 1 misalnya. Baik itu fluida dingin dan panas ya, viskositasnya kurang dari 1, maka langsung saja tidak perlu menghitung mu W, kamu langsung memberi kesimpulan bahwa entah itu si A atau si P langsung boleh dianggap sama dengan 1. Nah, sekarang, namun jika likuidanya memiliki viskositas lebih dari 1 centipoise, maka mu W-nya dapat dihitung dari TW. Kamu kemarin untuk mencari mu butuh temperatur kan? Nah, sekarang kalau mu W itu dicari dari TW, temperatur wall temperatur. Kalau kemarin kamu mencari mu dari TAV, sekarang untuk mencari mu W, kamu butuh mencari TW atau temperatur dinding pipa. Cara mencari TW adalah sebagai berikut. Untuk mencari TW itu ada 2 cara. 2 caranya itu punya syarat. Yang pertama, kamu bisa menggunakan rumus TW di sebelah kiri kalau fluida dinginnya yang ada di dalam pipa. Namun, kalau fluida panasnya yang ada di dalam pipa, kamu mencari TW dengan rumus sebelah kanan. Ketika TW sudah kamu dapatkan, ya, misal ada angka TW, carilah angka mu-nya. Lebih tepatnya adalah mu W-nya berapa. Caranya sama seperti mencari mu. Bedanya kalau mu kemarin pakai TAV, sekarang mu W pakai TW. Jadi kamu menggunakan grafik. Setelah dapat mu W, hitunglah si-nya. Entah itu si A atau si P. Berarti tinggal mu dibagi mu W dipangkat 0,14. Mu-nya dapat dari step 1, mu W-nya baru kamu dapatkan dari membaca grafik. Ya. Nah, di sini mungkin kamu akan bingung. Tadi untuk mencari HO dan HI, kamu butuh TW karena untuk mencari mu W. Tapi saat mencari TW, ternyata di sini untuk bisa mendapatkan angka TW, kamu juga masih membutuhkan data HIO, HO, dan HO. Nah, tumpang tindih kan? Nanti saran saya gunakanlah pecahan untuk bisa mendapatkan nilai TW. Oke, jadi kalau di awal tadi, HO misalnya bisa dicari dari JH dikali apa-apa, dikali si A misalnya, mu per mu W, maka nanti ini boleh kamu tulis HO per si A sama dengan angkanya berapa, karena ini kan sudah ada angkanya. Nah, kamu bisa menggunakan pecahan seperti itu, silakan berdiskusi dengan teman-teman untuk mengerjakan latihan soal sampai ke evaluasi perpindahan panas. Nanti jika ada kesulitan, silakan bertanya melalui LMS atau grup WhatsApp perancangan alat 2. Kemudian nanti soal ini juga akan saya bahas di pertemuan sinkron kita melalui Zoom meeting.